Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dokter. Pada kesempatan kali ini saya Raihan dari angkatan 2020 akan menjelaskan tentang fraktur dentoalveolar dan fraktur rahang. Jadi yang pertama itu eh, perawatan satu kali kunjungan fraktur Ellis kelas 2 pada pasien anak perempuan usia 11 tahun. Itu untuk laporan kasusnya. Jadi, fraktur Ellis kelas 2 pada gigi 21 adalah fraktur yang melibatkan patahnya mahkota gigi hingga ke dentin, tetapi tidak sampai mengenai pulpa gigi. Penanganan fraktur Ellis kelas 2 pada gigi 21 tergantung pada kondisi gigi dan apakah terdapat kerusakan pada pulpa gigi. Jika pulpa gigi masih sehat, maka perawatan yang dilakukan adalah restorasi gigi dengan bahan yang sesuai, seperti resin komposit atau mahkota jaket porselen. Namun, jika terdapat kerusakan pada pulpa gigi, maka perawatan yang dilakukan adalah pulpotomi atau pulpektomi dan pengisian saluran akar dengan bahan pengisi saluran akar. Setelah itu, dilakukan restorasi gigi dengan bahan yang sesuai. Gambaran kasusnya, seorang anak perempuan usia 11 tahun datang ke RSGM Profesor Sudomo bersama ibunya dengan keluhan gigi depan atas kiri patah setelah terjatuh dari sepeda 2 hari yang lalu. Gigi tidak terasa sakit dan tidak terjadi pembengkakan. Gigi tersebut terasa ngilu bila makan dan minum air dingin. Pasien merasa malu dan ingin menambalkan giginya agar terlihat seperti semula. Pada pemeriksaan ekstraoral tidak terdapat kelainan. Pada pemeriksaan intraoral, gigi 21 mengalami fraktur pada insisal sampai proksimal. Pada pemeriksaan termal menggunakan CI, gigi terasa ngilu atau kolor etil, tidak lalu yang terakhir itu tidak pekat terhadap sondasi, perkusi, palpasi, serta tidak ada kegoyahan gigi. Sedangkan untuk pemeriksaan radiografis terlihat adanya fraktur sepertiga tengah mahkota meluas ke interdental sebelah mesial, mengenai enamel dan dentin tapi pulpa belum terbuka. Lalu yang terakhir tidak terdapat fraktur akar dan tidak ada radiolusen di regio periapikal. Diagnosisnya gigi 21 fraktur Ellis kelas 2. Rencana perawatan restorasi komposit satu kali kunjungan. Lalu untuk gambaran kasus dan interpretasi radiologinya. Untuk elemen giginya itu yang pertama itu gigi 21 pada kondisi mahkota mahkota 21-nya menghilang berjalan oblik dari distal meluas ke interdental sebelah mesial mengenai enamel dan dentin tapi pulpa belum terbuka. Akar dalam batas normal, dua membran periodontal dalam batas normal, lamina dura dalam batas normal, puncak tulang alveolar dalam batas normal, furkasi tidak ada, periapikal dalam batas normal. Pesannya terdapat kelainan pada mahkota. Suspek radionosisnya gigi 21 fraktur Ellis kelas 2. Prosedur perawatannya. Yang pertama itu pemeriksaan subjektif, objektif, dan radiografis. Pasien menandatangani inform consent. Lalu penyesuaian warna gigi 21 menggunakan Vitaset guide yang menunjukkan derajat warna A2. Lalu daerah kerja diisolasi dengan cotton roll dan dilakukan preparasi kavitas. Lalu dentin dilapisi dengan kalsium hidroksida dikal dari Dentsply sebagai bahan pulp capping. Lalu ETSA, etching gel magnum mengandung 37% phosphoric acid diaplikasikan pada seluruh permukaan kavitas termasuk bevel selama 15 detik, lalu dibilas dengan air hingga bersih dan dikeringkan serta terlihat bercak keputihan. Lalu bonding ajanya diaplikasikan dengan menggunakan microbrush pada permukaan gigi yang telah dietsa, kemudian semprot perlahan dengan air sering dan dilakukan penyinaran dengan LED curing unit selama 20 detik. 20 detik, selanjutnya dipasang celluloid strip pada bagian interdental gigi. Lalu untuk prosedur perawatannya lagi, resin komposit warna A2 diaplikasikan pada kavitas menggunakan plastik filling instrumen, kemudian dilakukan penyinaran dengan LED curing unit selama 20 detik, lalu finishing dilakukan dengan menggunakan finishing bur dan polishing menggunakan 3M softline mini kit, lalu flossing juga dilakukan untuk memastikan daerah interdental halus dan benang gigi dapat melewati daerah tersebut dengan mudah. Lalu pada kunjungan kedua, yang pertama itu dilakukan pemeriksaan subjektif kembali, objektif, dan radiografis. Lalu tidak didapatkan keluhan dari pasien, tempatan komposit masih beradaptasi dengan baik, gigi masih vital, dan tidak ada kelainan secara radiografis.
Lalu TMJ remodeling after condylar fracture and functional jaw orthopedic. Itu untuk case reportnya. Jadi pada usia 5 tahun, pasien mengalami patah tulang pada proses artikular TMJ kanan dan luka pada dagu akibat kecelakaan sepeda. Radiograf panoramik menunjukkan fraktur dislokasi kondilus yang dalam pada TMJ kanan, di mana kepala kondilusnya tergeser ke arah medio anterior. Pipi kanan mengalami pembengkakan, pembukaan mulut tersendiri dan terbatas sekitar 20 mm, dan rasa sakit tertekan dapat terjadi ketika tekanan diberikan pada dagu saat mulut sedikit terbuka. Di dalam rongga mulut, pasien mengalami gigitan terbuka anterior sejak kecelakaan dan garis tengah mandibula tergeser ke sisi yang terluka. Gigi susu telah tumbuh sepenuhnya dan tidak ada masalah karies. Riwayat umum, pasien tidak menunjukkan temuan patologis. Untuk reviewnya sendiri, jadi fraktur kondilus adalah patah tulang pada kondilus mandibula, yaitu bagian dari mandibula yang berada pada puncak vertikal ramus mandibula dan membangun sendi dengan tulang temporal melalui temporomandibular joint. Fraktur kondilus dapat terjadi akibat trauma pada wajah atau rahang seperti kecelakaan mobil atau kecelakaan olahraga. Gejala fraktur kondilus meliputi sakit pada rahang, pembengkakan, kesulitan membuka mulut, dan rasa tidak nyaman pada sendi temporomandibular. Diagnosis fraktur kondilus dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik, radiografi, atau CT scan. Perawatan fraktur kondilus tergantung pada tingkat keparahan fraktur. Jika fraktur kondilus tidak bergeser atau bergeser sedikit, maka dapat dilakukan perawatan konservatif dengan istirahat, penggunaan es, dan penggunaan obat pereda nyeri. Namun, jika fraktur kondilus bergeser atau terjadi dislokasi, maka perlu dilakukan operasi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Penata laksanaan fraktur kondilus meliputi pemberian obat pereda nyeri, penggunaan es, dan istirahat. Jika diperlukan, dilakukan operasi untuk memperbaiki kondisi. Lalu gambaran kasus dan interpretasi radiologi. Yang pertama itu pada area satu gigi geligi, missing titik tidak ada, persistensi tidak ada, impaksi atau akanesi tidak ada, kondisi mahkota dan akar tampak. Yang pertama itu terdapat gambaran radiopak pada mahkota seluruh gigi susu, lalu terdapat gambaran radiopak pada gigi permanen yang belum erosi. Untuk kondisi tulang alveolar dan fokasi dalam batas normal, kondisi periapikal dalam batas normal. Area 2, maksila sinus nasal, terdapat gambaran radiolucen berbatas jelas pada maksila regio 1 hingga mencapai ke area sinus maxillaris. Area 3 mandibula, terdapat area radiolucen pada kondilus mandibula dextra yang menunjukkan deep fracture disertai perbedaan posisi. Area 4 TMJ, terdapat gambaran di radiolucen yang menunjukkan deep fracture pada kondilus dextra sehingga posisi kondilus kanan dan kiri tidak seimbang. Area 5 ramus vertebrae tidak dapat diinterpretasikan. Kesan adanya kelainan pada area 3, suspek radiodiagnosis fracture kondilus dextra. Untuk rencana perawatannya sendiri, yaitu pemasangan kawat cord dan spline akrilik serta penggunaan elastik selama beberapa minggu sebagai langkah awal, lalu pemasangan aktivator dengan blok vertikal dan latihan membuka mulut setiap hari. Lalu setahun setelah kecelakaan, radiograf menunjukkan penyembuhan fragmen tulang dengan dislokasi kepala kondilus. Lalu terapi ortopedi rahang fungsional dilakukan selama 3 tahun dengan hasil radiograf menunjukkan gigitan terbuka lateral dan overbite anterior yang meningkat. Lalu pada usia 8 tahun 8 bulan dilanjutkan perawatan ortodontik untuk mengatasi rotasi gigi dan defisit lateral pada maksila. Lalu pada usia 10 tahun radiograf menunjukkan kondilus yang masih tebal dan pipih dengan ruang sendi yang melebar. Lalu dilakukan perawatan dengan alat tetap untuk stabilisasi oklusi dan penggunaan alat retensi setelah pencabutan gigi. Lalu radiograf terakhir menunjukkan perbaikan kondilus dan ruang sendi dengan kondilus yang semakin teralinasi ke posisi tengah. Pada usia 18 tahun, pemeriksaan menunjukkan fungsi TMJ yang baik dengan perbaikan struktur tulang yang jelas, direncanakan pencabutan gigi tertentu. Baik, mungkin sekian dokter presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.